Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qauluhu wa la yasihu minhu saumun. Wa la yasihu minhu saumul fardi. Wa la yasihu, dan tidak sah, minhu darinya dia kafir, saumul fardi, oleh puasa fardu ketika dia statusnya masih kafir. Wal halatu, dalam keadaan bermula keadaan hadhihi, yaitu seperti ini, artinya ketika keadaannya dia itu masih kafir walaupun dalam hati sudah ada keinginan masuk Islam. Ketika dia di waktu malam sebelum besoknya itu puasa, itu masih dalam keadaan kafir karena belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka status puasanya tidak sah. Karena li'anna tabyita, karena sesungguhnya menginapkan niat, syartun, yaitu menjadi syarat sahnya puasa. Fa in bayyata, maka jikalau menginapkan niat oleh kafir, wahwa dalam keadaan bermula dia kafirun, yaitu masih statusnya kafir, tsumma aslama, kemudian masuk Islam oleh dia kafir, kama sebagaimana keterangan sawarna yang telah menggambarkan oleh kami. Qala, berkata oleh beliau, ini siapa kemarin, nanti cari sendiri ya. Qala, berkata oleh Jalaluddin Al-Bulkini pada perkataan fahal, maka apakah lihadhihi niyati, yaitu bagi inilah niat, bagi niat ini, niat tabyitun niyah, menginapkan niat ketika mau berpuasa keesokan harinya, tetapi statusnya dia itu masih kafir. Fahal lihadhihi niyati asarun, bermula dampak, apakah kemudian ada dampaknya? Apa sekiranya bisa menjadikan status puasanya itu sah? Lam aro, tidak melihat oleh aku man, pada seseorang, maksudnya ulama, ta'arodo, yang menjelaskan oleh diaman, lidzalika, terhadap jawaban pertanyaan hal tersebut. Tidak ada seorang ulama pun yang membahas tentang masalah ini. Nah, wa yajuzu, dan boleh, ayyuqala, oleh sekiranya diucapkan terhadap ucapan asyurutu la tu'tabaru waqtan niyati. Asyurutu, bermula beberapa syarat, la tu'tabaru, yaitu tidak menjadi pertimbangan terhadap syurut, waqtan niyati, di dalam waktu niat. Berarti kalau dikatakan syarat tidak dipertimbangkan di dalam waktu niat, ya berarti sah puasanya. Kama qalu, sebagaimana sesuatu qalu yang mengatakan oleh mereka, fil haidi, di dalam statusnya perempuan yang haid, tanwi, yang berniat oleh haid, minal laili, dari waktu malam, qoblang kita idamiha, di dalam sebelum berhentinya darahnya dia haid. Di waktu malam darahnya itu masih ngalir, tapi dia memperkirakan besok itu pasti sudah mampet darahnya. Berarti waktu malam ketika darahnya itu masih ngalir dikit, dia itu memutuskan untuk berniat puasa. Tsumma yang qati'u, kemudian terputus, artinya habis, entek, ya begitulah, berhenti. Al-aksaru, oleh waktu haid yang paling banyak, yaitu 15 hari. Sudah pas 15 hari, ya apa malam itu, berarti statusnya besok itu pasti apa? Suci. Walaupun seandainya keluar darah, maka status darahnya adalah istihadah. Maka di waktu malam dia itu, perempuan yang haid tersebut boleh berniat untuk melaksanakan puasa. Berarti dia statusnya sudah tabyitun niat, menginapkan niat di waktu malam. Nah, statusnya disamakan dengan orang kafir tadi yang masuk Islam. Di waktu malam sebelum dia masuk Islam itu, dia sudah berniat untuk melakukan puasa keesokan harinya. Semua yang qatil asaru awil adatu, atau berhenti mampet oleh kebiasaannya.
Yang kebiasaan perempuan tersebut haid berapa hari dan dia sudah tahu, dia sudah istilahnya mumayyizah. Ya, dia tahu kebiasaannya itu berhenti sekian hari. Maka sah. Fala yuhtaju, maka tidak dibutuhkan ilat tajdidi terhadap memperbarui niat. Ya, nggak perlu niat lagi, ya cukup waktu malam itu. Titik. Wa yajuzu, dan boleh ayyuqala, oleh sekiranya diucapkan terhadap ucapan yu'tabaru syaratul islami waqtaniyati. Begitu ya. Yu'tabaru, diperhitungkan syaratul islami terhadap syarat keislaman waqtaniyati, di dalam waktu niat. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ini menjadi ranah perselisihan pendapat antara ulama. Li'anal mu'tadata, karena sesungguhnya perempuan yang terbiasa, artinya sudah terbiasa, dia itu tahu kebiasaan darahnya keluar kapan, darahnya berhenti kapan. Ala yakinin, yaitu atas keyakinan. Minal inqita'i, dari waktu berhentinya darah. Li aksaril haidi, ketika loh paling banyaknya waktu haid, yaitu 15 hari. Wa ala dhanni qawi, wa ala dhannin, apa ini? Wa ala dhannin qawiyin, ya. Wa ala dhannin, dan atas dugaan qawiyin yang kuat, lil adati, bagi kebiasaan, fi zuhuriha, dengan terlihatnya al-adah atau kebiasaannya. Walaisa, dan tidak ada fi islamil kafiri, yaitu di dalam keislaman orang kafir, yakinan, oleh keyakinan, wala dhahirun, dan tidak dhahir. Jadi menurut pendapat yang kedua ini tidak bisa disamakan status perempuan yang haid, ya, yang keesokan harinya itu dia sudah niat berpuasa di waktu malam, dengan orang yang kafir dan masuk Islam. Karena keislaman seorang kafir itu bukan hal yang pasti, tidak merupakan hal yang bersifat yakiniah, ya, karena yahtamilu, bisa jadi dia masuk Islam, bisa jadi ternyata belum masuk Islam. Jadi fakana, maka ada oleh kafir mutaraddidan, yaitu orang yang masih ragu-ragu, halan niyati, di dalam keadaan niat. Ketika dia itu berniat di waktu malam, itu statusnya kan dia masih taradud, masih ragu-ragu antara masuk Islam dan tidak. Jadi kalau begitu, fayabtulu, maka batal al-jazmu, oleh kemantapan hati. Kama idza lam yakun, sebagaimana sesuatu idza lam yakun, apabila tidak ada laha, yaitu baginya dia perempuan yang haid, adatun, oleh kebiasaan. Aulaha, atau yaitu baginya dia perempuan yang haid, adatun, bermula kebiasaan, tapi mukhtalifatun, yang berbeda-beda. Kebiasaan tapi beda-beda. Wah, ini yang nggak bisa dijadikan ukuran. Walau ittafaqa, dan walaupun ketepaan. Apa ketepaan itu? Bertepatan, atuhru, oleh waktu suci, bilaili, dengan waktu malam. Ya, walaupun ketepatan, ternyata sucinya itu di waktu malam. Karena pali adamil jazmi, karena ketiadaan kemantapan hati. Titik. Qala, berkata oleh Imam Al-Bulkini, wa mimma yanduru dzalika, yunadhiru, wa mimma, dan yaitu darinya sesuatu, yunadhiru, yang menjadi pembanding, oleh ma dzalika, pada hal itu, ma idza nawa, wa mimma yunadhiru dzalika, ma bermula sesuatu, idza nawa, apabila berniat oleh seseorang, iya, idza nawa, ya, apabila berniat oleh seseorang, safarul qasri, pada perjalanan yang memperbolehkan qasar salat. Wa huwa, dan dalam keadaan bermula dia yang berniat, kafirun, yaitu statusnya masih kafir. Masuk langsung pintar mengerti qasar salat barang, ya. Mbok menawa. Fa innahu, maka sesungguhnya dia seseorang, tu'tabaru,
yaitu dipertimbangkan niyatuhu terhadap niatnya dia seseorang. Artinya faiza aslama, maka apabila masuk Islam oleh seseorang yang kafir tadi, fi asna'il masafati, di dalam pertengahan jarak, ya qasara atau qasura, maka boleh qasar oleh dia orang kafir yang masuk Islam tersebut. Alal arjahi, menurut kaul yang lebih diunggulkan. Titik. Asyartu tsani, bermula syarat yang kedua. Ini syarat yang kedua dari apa ini? Syurutun niyah ya. Yang pertama kan al-Islam ya. Oke. At-tamyizu, yaitu tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik untuknya dan mana yang buruk untuknya. Mumayyiz, tamyiz. Jadi kalau guru kami berikan contoh, tamyiz itu anak yang bisa cebok sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri. Ya, itu sudah tamyiz. Fala yasihu, maka tidak sah ibadatu sabiyin, oleh ibadahnya anak kecil, la yumayyizu, yang belum tamyiz, oleh dia sabi. Wala majnunin, dan tidak sah oleh ibadahnya orang majnun. Ya, karena adamu tamyiz. Ya, orang majnun kan bukan tamyiz. Wa kharaja, dan keluar andalika dari kategori tersebut tamyiz, atiflu, oleh anak kecil, yusihi, ya sad ya, yuwat diuhu pakai ain, yuwat diuhu, yang memudui padanya atiflu al-waliyu, oleh wali, li tawafi, untuk tawaf. Jadi seorang anak kecil yang diwudui oleh walinya karena untuk tawaf, karena persyaratan tawaf itu, syaratnya tawaf itu harus suci. Nah, caranya suci adalah berwudu. Nah, anak kecil kan belum bisa, maka kemudian diwudui oleh orang tuanya, contohnya orang tua, ya. Haitsu yuhrimu lah. Nah, sekiranya berikhram, ya, oleh orang tua, anhu, darinya, dari penggantinya dia, tiflu. Wal majnun, nanti, dan keluar dari hal itu, wal majnunatu, dan keluar oleh terhadap dari hal itu, al majnunatu, oleh perempuan yang gila, yaghsiluha, yang memandikan padanya dia majnunah, azzauju, oleh suaminya, disabar suaminya, ya, dia memandikan orang gila tersebut. Sing niat sapa? Sing niat dia suaminya, anil haidi, dari haidnya dia majnunah. Wa yanwi, dan berniat oleh dia zauj, ya, sebagai pengganti niatnya majnunah, kan ngono. Alal asahi, menurut kaul yang lebih sahih, ini boleh. Kayak tadi ya, orang tua mudoni anaknya untuk tawaf, kemudian statusnya orang tua tersebut yang mengikhramkan karena niatnya itu dari orang tua. Nah, ini tawafnya atau ikhramnya anak tersebut, tiflu tersebut sah. Wa min furu'i hadhihi syarti, dan yaitu dari beberapa cabang inilah syarat hurufane tamyiz, mas'alatu amdi sabiyi, bermula masalah menyengajanya seorang anak, alwal majnuni, dan orang gila. Terus piye? Oh no. Ada masalah tuh nih ya. Masalah tu amdiha, wujudnya masalah menyengajanya keduanya sobi dan majnun. Masalah tu fi jinayatin, di dalam masalah jinayat, di dalam masalah melukai. Jinayah melukai ya. Hal huwa, melukai orang lain maksudnya. Apakah kriminalitas yang dilakukan oleh anak kecil atau dilakukan oleh orang gila? Cari orang gila kok nusuk, nusuk Syekh Ali Jabir, cari gila. Tapi kemudian enggak, kok sudah diproses sama kepolisian. Fi jinayatin, di dalam melukai orang lain. Hal huwa, apakah bermula dia amdu, ya, penyengajaan, sengaja melukai, tapi dilakukan oleh orang anak kecil, oleh orang
gila, dia sengaja memang. Amdun yaitu dikatakan faktor kesengajaan, aula ataukah tidak. Kesengajaan orang gila, kesengajaan anak kecil untuk melukai orang lain, untuk menyakiti orang lain, itu apakah memang benar-benar kesengajaan yang statusnya sama apabila dilakukan oleh selain anak kecil atau majnun tersebut? Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan la yutasawwaru, yaitu tidak digambarkan, minhuma dari keduanya, dari sobi atau anak kecil dan anak kecil, al-qasdu terhadap penyengajaan. Tidak bisa digambarkan kok iso sengaja piye jeneng anak kecil. Ya. Kan kadang ada anak kecil cilik ngono ya, galak karo koncone, ada itu. Ya, tapi kan dia belum punya akal, belum bisa berpikir, mbah naluri apa yang ada dalam dirinya itu. Wasahahu, dan mensahihkan oleh mereka ulama anna amdahuma, pada sesungguhnya kesengajaan keduanya, anak kecil atau orang gila, amdun, yaitu namanya kesengajaan. Jadi tetap para ulama mengatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh keduanya itu murni kesengajaan. Wa khassa, dan mengkhususkan al-a'immatu oleh para imam al-khilafah pada perbedaan pendapat, biman, dengan seseorang lahu, yang yaitu baginya dia man nau utamyizin, bermula bagian daripada kepintaran. Jadi kalau contoh anak kecil tersebut ada kepintaran dalam dirinya, wah ini nanti akan hukumnya berbeda. Fa ghairul mumayyizi, maka bermula selain yang mumayyiz, yang pintar, minhuma dari keduanya, dari anak kecil atau orang majnun, amduhu, yaitu bermula kesengajaannya dia ghairul mumayyiz, khata'un, yaitu khata', sesuatu yang tidak sengaja. Ya, statusnya bukan amdu tetapi khata'un, ya. Khata' itu tidak sengaja statusnya. Kalau belum tamyiz, qat'an dengan pasti. Wa nadhiru dzalika, dan bermula perbandingan hal itu, asakranu, bermula orang yang mabuk, la yuqda, apa ini? Ya, la yuqda kayak. La yuqda. Wa nadhiru dzalika asakranu, yaitu orang yang mabuk sengaja, ya, mabuk sengaja, sakran itu. La yuqda, tidak diputuskan alaihi, terhadapnya dia sakran, fil hadasi, sebab kejadian yang dia lakukan, hatta yastaghriqa, hingga total oleh dia sakran, total mabuknya. Duna awanin niswati, niswah kayak naswah, ya, selain waktu an-naswah itu apa? Aku kan harokate ya, aneh. Duna awanin naswati, selain keadaan atau waktunya an-naswah. Oh, mana nih? Kemabukan. Kemabukan. Waktu mabuk total, oh ya. Baru mau mabuk maksudnya paling. Ya. Bau ya, baru mau ya. Setengah gliyeng lah, ya istilahnya. Setengah sadar. Setengah apa jenenge, setengah oleng lah. Ya. Ya, yastaghriqu, hatta yastaghriqa, hingga total mabuk oleh dia. Asakran tuna awanin naswati, bukan pada saat proses mabuk, ya, awal mabuk. Mabuk total. Iya. Wakadha, dan yaitu seperti hal ini hukmu salatihi, bermula hukum salatnya dia sakron. Baik belum salat yang mabuk bi salat Allahu Akbar. Ya. Mungkin menawa. Wasairu af'alihi, dan seluruh beberapa aktivitasnya dia sakron. Titik. Asyartu salisu, bermula syarat yang ketiga, saking syaratnya apa? Syaratnya niat. Al ilmu, yaitu mengetahui bil manwi, dengan yang diniati.
Qala telah berkata Al-Baghawi oleh Imam Baghawi wa ghairuhu dan selainnya dia Imam Baghawi pada perkataan faman jahila fardiyatal wudu'i awis shalah. Faman maka bermula barang siapa jahila yaitu tidak mengetahui oleh dia man fardiyatal wudu'i pada yang fardu di dalam aktivitas wudu. Ketika berwudu dia enggak tahu mana yang fardu mana yang liani fardu. Awis sholati atau tidak mengetahui oleh dia pada kefarduannya salat, lam yasihha maka tidak sah minhu darinya dia man fi'luha oleh mengerjakan fardiyatul wudu atau fardiyah salat. Wa kadza dan yaitu seperti hal ini lau alima jikalau mengetahui oleh seorang anna ba'da sholati pada sesungguhnya sebagian salat fardun yaitu fardu, atau dia itu mengetahui bahwa di dalam aktivitas sholat yang dikerjakan itu sebagian ada yang fardu, tapi walam ya'lam dan tidak mengetahui oleh dia al-fardiyata pada yang fardu. Alati dialah fardiyah syar'a yang melakukan oleh dia musolli fiha di dalamnya alati sholat. Dia tapi nggak ngerti yang fardu itu yang mana, kerjakan kabeh ngono. Nah wa in alima dan jikalau mengetahui oleh seseorang al-fardiyata pada yang fardu wa jahila dan tidak mengetahui oleh seorang al-arkana pada beberapa rukun di dalam salat yang dia kerjakan, fa ini takoda maka jikalau meyakini mengiktikadi oleh seorang al-kulla pada keseluruhan diyakini sunnatan pada sunnah awil ba'du atau meyakini oleh seorang pada sebagian fardun pada fardu, apabila orang tersebut meyakini bahwa keseluruhannya adalah sunnah atau dia meyakini bahwa sebagian ada yang fardu, awil ba'du atau meyakini oleh seseorang beriktikad oleh seseorang pada sebagian sunnatan pada sunnah, sebagian fardu sebagian sunnah, walam yumayyizha dalam keadaan tidak bisa membedakan oleh seorang padanya sunnah, lam tasihha maka tidak sah oleh salat qat'an dengan pasti. Awil kulla, nah ini yang benar malah ini. Awil kulla atau meyakini oleh seorang al-kulla pada keseluruhan aktivitas salat yang dia kerjakan sehingga tidak berani sedikit pun untuk meninggalkan. Kuafih diyakini fardun pada fardu, semua diyakini bahwa ibadah salat yang dia kerjakan adalah fardu, enggak ada yang wajib, tapi semua adalah fardu. Fawajhani maka bermula hukum yaitu ada dua wajah. Ada yang mengatakan sah salatnya, ada yang mengatakan tidak sah. Asahuhuma bermula lebih sahihnya wajhain dua wajah, as-sihhatu yaitu mengatakan hukumnya sah salatnya. Karena li'annahu laisa fihi aktsaru li'annahu karena sesungguhnya keadaan laisa yaitu tidak ada fihi yaitu di dalamnya seseorang aktsaru oleh sesuatu yang lebih banyak min annahu dari sesungguhnya dia orang yang melaksanakan sholat ada yaitu melakukan oleh dia orang yang sholat sunnatan pada sunnah bi'tiqadil fardhi dengan meyakini fardu. Nah wadzalika dan bermula hal itu meyakini sunnah itu adalah fardu la yu'athiru yaitu tidak berdampak oleh dzalik. Qala al-Ghazali berkata oleh Imam Al-Ghazali pada perkataan al-ami bermula orang yang umum, orang yang awam, allazi wujudnya al-ami la yumayyizu yang tidak bisa membedakan oleh allazi al-faraidhu pada beberapa fardu minas sunani dari beberapa kesunahan tasihhu yaitu sah ibadatuhu oleh ibadahnya al-ami. Nah, Imam Ghazali penak ya. Jadi orang umum, orang awam yang tidak bisa membedakan fardu ya daripada kesunahan, maksudnya mana yang fardu itu enggak tahu dia ibadah sunnah, maka status ibadahnya itu sah. Tapi bisyarti Allah yaksidan nafla, bisyarti Allah yaksida dengan syarat sekiranya tidak bertujuan oleh dia al-ami an-nafla pada kesunahan bima dengan sesuatu huwa yang bermula dia ma fardun yaitu fardu. Ya asal dengan syarat dia tidak menyengaja melakukan ibadah sunnah itu dia anggap fardu. Nah fa'in qasadahu maka jika menyengaja oleh seorang padanya dia naflu disengaja fardu lam yu'tada maka tidak diperhitungkan bihi terhadap ma qasadahu.
Wa in ghafala, dan jikalau lupa oleh seorang an tafsili dari memerinci, fa fihi, maka yaitu di dalamnya hukum al jumlatu. Iya benar. Iya. Apa? Apa? Faniyatu al-jumlati. Apa? Al-jumlati. Al-jumlati. Terus sedurunge al-jumlati apa? Faniyatu. Faniyatuhu. Faniyatu aja. Faniyatu. Faniyatu ono fa fihi. Faniyatu al-jumlati. Bar fa fihi. Enggak ada fa fihi. Faniyatu. Faniyatul jumlati kafiyatun. Oh ngono. Faniyatul jumlati. Ya ampun. Faniyatul jumlati, maka bermula niatnya maka bermula niat secara keseluruhan, ya secara umum, kafiyatun yaitu cukup. Waqtarahu, dan telah memilih padanya at-tafsil oleh beliau fi Raudhah, di dalam kitab Ar-Raudhah. Qala, telah berkata Al-Isnawi, Imam Isnawi atau Asnawi. Apa lagi? Wa ghairul wudu'i, ya. Dan bermula selain wudu wa sholati, dan sholat, fi maknahuma, yaitu di dalam makna atau arti keduanya. Keduanya apa ini? Mana lah? Wa qala, dan berkata oleh Imam Isnawi fil Khatim, di kitab Al-Khatim, pada perkataan al-zahiru, bermula yang zahir, annahu, yaitu sesungguhnya keadaan la yustaratu, yaitu tidak disyaratkan dalika terhadap hal itu fil haji, dalam haji. Wa yufariqu, dan berbeda oleh haji as-sholata, pada salat. Kenapa kok beda? Fi annahu, dengan sesungguhnya haji, keadaan la yustaratu, yaitu tidak disyaratkan fi di dalam haji ta'yinul manwi, oleh menjelaskan yang diniati. Balian akidu, malah yang terjadi adalah balian akidu, akan tetapi sah al-ihramu, oleh ihram mutlaqan, dalam keadaan mutlak, nanti akan mengarah sendiri. Wa yusrifu, dan mengarahkan oleh ihram padanya haji. Bi khilafi sholati, halnya tetap bi khilafi sholati, dengan berbeda dengan salat, harus diniati. Wa yumkinu, dan mungkin ta'allumul ahkami, oleh yang pelajari beberapa hukum ba'dal ihrami, di dalam setelah ihram. Bisa kalau belajar haji itu setelah ihram baru belajar hukumnya. Bi khilafi sholati, berbeda dengan salat. Ya, salat itu harus dipelajari sebelum salat. Ora kok pas salat belajar hukum, nanti batal malah. Oh, ternyata gerak-gerak itu membatalkan. Oh, ternyata harus menutupi aurat. Itu belajar tapi setelah waktu salat atau di dalam aktivitas salat, dia enggak sah. Wala yusaratu, dan tidak disyaratkan al-ilmu terhadap mengetahui fil fardiyati, dengan sesuatu yang telah difardukan, ya, di dalam ihram. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang ihram, launawa, yaitu jika lo berniat oleh dia orang yang ihram, anafla, pada sunnah, seandainya ihram yang diniati adalah ihram sunnah, insorofa, maka mengarah oleh ihram yang dilakukan, yang diniati sunnah, ilal fardhi, kepada hukum fardu. Tetap fardu kalau dia memang belum melakukan. Kayak dia niat haji, belum pernah haji, niatnya haji sunnah seandainya, ya tetap fardu. Karena apa? Dia belum melaksanakan ibadah haji otomatis. Wallahu a'lamu bishawab.